Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Jabar. Saya di sini ingin meringkas materi yang disampaikan oleh dua orang saudara dan saudari dari kelas saya, yaitu PIA. Yang pertama oleh saudara Enandra Zulmahbub dan saudari Khairunisa atau Cae. Yang pertama materi yang dibawakan oleh Enandra Zulmahbub. Mus'hab bin Umair mungkin tidak populer diperbincangkan seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Seperti halnya sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Akan tetapi, Mus'hab bin Umair ini tidak kalah mengagumkan dan menyandang gelar sebagai pemuda terbaik di zamannya. Rasulullah SAW pernah bersabda tentangnya. Tidak ada rambut yang paling rapi, pakaian yang lebih bagus dan tidak banyak dan telah diberikan nikmat banyak selain Mus'hab bin Umair. Nah, Mus'hab bin Umair ini adalah seorang pemuda Quraisy dan keturunan bangsa Quraisy juga yang bernasab adalah Mus'hab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abduddar bin Qusay bin Kilab al-Abdari al-Quraisy, yang ia lahir adalah setelah 14 tahun Rasulullah lahir, tepatnya pada tahun 585 Masehi. Pada awal Nabi mendapatkan wahyu untuk berdakwah, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tetapi akhirnya sampailah ke telinga Mus'hab bin Umair. Setelah mengetahui ajaran yang dibawa Rasul, Mus'hab ini sangat teliti dalam mengambil keputusan, memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Ia pun mendatangi Nabi di rumah Al-Arqam bin Abi Alqam di Bukit Safa, pusat dakwah Rasulullah SAW pada saat itu, untuk menyatakan keimanannya. Mus'hab bin Umair gugur di medan perang Uhud. Lalu oleh saudari Khairunisa atau Cae, yaitu Baiat Aqobah adalah perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Madinah atau Yasrib yang dahulu dikenal. Sejarah Baiat Aqobah ini mendapatkan namanya yaitu dari Bukit Aqobah yang dijadikan tempat baiat kepada Nabi. Baiat Aqobah terbagi menjadi dua, pertama dan kedua. Baiat Aqobah pertama terjadi pada tahun ke-12 kenabian atau tahun 621 Masehi. Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib dulu atau Madinah yang kita kenal sekarang. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang, 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari 10 orang dari suku Khazraj dan 2 dari suku Aus. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka menekankan kepada tauhid, kepada Allah itu. Mereka pun menyambut dan menerima ajakan Nabi dan menyatakan masuk Islam. Isi Baiat Aqobah pertama ini ada 6. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah atau musyrik. Tidak mencuri, tidak berzina. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak mereka. Yang kelima, tidak membuat kebohongan. Yang keenam, bermaksiat. Nah, pada Baiat Aqobah pertama disebut juga Baiat wanita. Karena apa? Dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan peperangan. Walaupun pada Baiat Aqobah kedua pun sama halnya. Ketika rombongan akan kembali ke Yasrib atau Madinah yang dikenal sekarang, Nabi Muhammad mengutus mengutus 2 orang sahabatnya, yaitu Mus'hab bin Umair dan Ammar bin Ummi Maktum untuk membantu penduduk Madinah untuk menyatakan keislamannya dan menyebarkan ajaran Islam. Pada tahun ke-13 kenabian atau setahun setelahnya 622 Masehi, Baiat Aqobah kedua dilaksanakan, yaitu pada waktu tengah malam. Perjanjian tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 73 orang dan 2 orang wanita dari Yasrib atau Madinah yang kita kenal sekarang. Wanita dalam perjanjian tersebut adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Nah,
Isi bait Aqabah kedua ini adalah satu, untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan dalam perkara yang mereka sukai atau mereka benci. Itu harus taat dan mendengarkan. Kedua, berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Ketiga, berbuat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Keempat, senantiasa tegap dan istiqomah di jalan Allah. 5. Membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri, istri-istri mereka dan anak-anak mereka dalam melindunginya. Setelah perjanjian Aqabah kedua, Nabi kembali ke Mekah untuk melanjutkan dakwahnya. Akan tetapi di Mekah gangguan kaum musyrikin terhadap Nabi semakin keras. Pada akhirnya Nabi memerintahkan kaum muslimin yang ada di Mekah untuk hijrah ke Yasrib atau Madinah yang kita kenal sekarang agar mereka aman. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk melakukan hijrah secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.